Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di cerita inspiratif Sengkala. Prayogo Pangestu yang lahir dengan nama Pang Jumpen, itu salah nggak sih ngejanya? Lahir di Sambas, Kalimantan Barat tahun 1944, waktu Indonesia masih dijajah Jepang. Hidupnya sama seperti kebanyakan orang di Sambas kala itu, kurang beruntung, miskin, sering kurang makan. Bahkan ia gagal melanjutkan sekolah sampai ke SMA karena harus mencari nafkah demi keluarga. Ya, sebagai anak laki-laki yang hidup di keluarga miskin, ia mendapatkan tuntutan untuk memikul tanggung jawab membantu nafkah keluarga. Bahkan ia berangkat ke Jakarta mengadu nasib. Nahas, di Jakarta dia gak dapat apa-apa. Jadi dia memutuskan untuk pulang ke Sambas untuk jadi sopir angkot. Ketika berusia 20 tahunan, ia berhenti jadi sopir angkot karena mendapatkan pekerjaan di perusahaan Burhan Urai. Di sana, selama beberapa tahun ia bekerja sangat ulet, sangat giat, bersemangat. Ia bekerja melebihi ekspektasi dan melakukan pekerjaan yang di luar tanggung jawabnya. Dia juga telaten dalam detail-detail dan sangat terpercaya dalam mengelola dan mengatur keuangan. Ya, auto langsung jadi kesayangan bos. Bahkan karena konsisten dengan mentalitas kerja yang sangat luar biasa, bos mengangkatnya jadi manajer di perusahaan cabang di Jawa Timur. Nah, cuma dia jadi manajer cuma setahun. Dia memutuskan untuk mengundurkan diri untuk memiliki perusahaan sendiri. Dia pamit ke bosnya, lalu dia beli sebuah perusahaan yang hampir bangkrut dengan meminjam uang dari Bank BRI. Hebatnya adalah semua utangnya ia lunasi dalam waktu 1 tahun. Loh, kok bisa? Ya bisa lah. Kerja ulet, gak gatal belanja, utang manapun setahun lunas. Ternyata perusahaan yang hampir bangkrut itu di tangannya malah menjadi maju. Ia ganti namanya jadi Barito Pacific yang segera menjadi salah satu perusahaan terpandang di Indonesia. Masuk di era Orde Baru, ia sudah masuk ke dalam jajaran 100 orang terkaya di Indonesia dan terus menanjak sampai sekarang di mana ia memiliki aset senilai 87 triliun rupiah dan menjadi orang terkaya kelima di Indonesia menurut majalah Forbes. Wih, gitu ya. Lalu ada yang ngomong tuh, wah hebat tuh Cina. Emang Cina kalau soal duit gak ada lawan. Sebenarnya kan ya etnisnya memang Cina. Dia emang Cina, emang sipit. Tapi kan kesuksesan itu sebenarnya bukan soal Cinanya, bukan soal sipitnya. Yuk kita ulik apa kiat suksesnya. Satu, lulus SMP dia udah berani merantau dari Sambas ke Jakarta demi mengadu nasib, mencari nafkah. Dari sini aja kita udah tahu, udah ketahuan banget itu nyalinya gede banget kan. Di Jakarta ya gagal, tapi gak menyerah. Balik ke kampung, dia jadi sopir angkot, gak malu-malu, pekerjaan apapun dia mau asal untuk mencari nafkah. Nah, dari sini aja udah ketahuan mentalitasnya kayak gimana kan. Lalu ketika bekerja di perusahaan rajinnya melebihi harapan, gak ngeluh, gak demo, terus berkarya, jujur, dan sangat terpercaya. Nah, kalau udah kayak gitu, bos mana yang gak percaya? Dia diangkat jadi manajer. Nah, dari situ aja kita udah ketahuan kan, kalau mau usaha sukses, jadilah orang terpercaya. Terpercaya dalam artian bukan hanya jujur, tapi terpercaya untuk mengatasi masalah-masalah di perusahaan. Tapi pas dia udah jadi manajer pun, itu gak cukup baginya. Tapi dia mundur dari jabatan manajer buat beli perusahaan yang bangkrut. Nah, dari sini ini butuh nyali gede banget, komitmen yang gede banget. Gimana ceritanya ada orang yang sudah masuk zona aman, jadi manajer, tapi dia memutuskan resign dari jabatan yang besar itu untuk berspekulasi membeli perusahaan yang bangkrut untuk dikelola sendiri demi mendapatkan perusahaan yang dia kelola. Itu kan resikonya gede banget, tapi berani dia melakukan itu. Dan berikutnya yang keempat, setelah dia mendapatkan perusahaannya, dalam waktu 1 tahun, semua hutangnya dilunasi. Ini berarti apa? Iritnya gila-gilaan, nggak suka belanja, nggak suka foya-foya, hidupnya sabar, hidupnya santai, menahan diri dari keluar uang, tapi fokus untuk menambah uang. Jadilah sukses. Nah, dari poin-poin ini kita tahu bahwa masalahnya itu bukan soal Cina atau bukan, masalahnya itu bukan soal sipit atau bukan, tapi kalau ada mentalitas-mentalitas orang yang
berdedikasi tinggi dalam bekerja, berani berspekulasi, kemudian jujur dan terpercaya, ya sudah selesai. Kunci sukses itu sederhana. Mentalitas yang baik, moralitas yang baik akan mengantarkan manusia pada kesuksesan. Jadi daripada nge-framing Cina lagi, mendingan kita introspeksi, kita bisa kok melakukan hal yang seperti itu dengan atau tanpa label Cina atau pribumi atau yang gitu-gitu ya. Semoga bisa dipahami, semoga bisa menginspirasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.